Tuhan. Kita akan dengan ibadah Natal pada sore hari ini, tetapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, pada sore hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu oleh karena Tuhan baik. Tuhan menyertai kami Tuhan pada hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami. Terima kasih dengan cuaca yang baik yang Tuhan berikan buat kami. Hamba berdoa kiranya Roh Kudus yang akan memimpin acara dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih buat pimpinan Roh Kudus. Kami semua yang hadir pada malam hari ini, Tuhan jugalah yang akan memberkati kehidupan kami. Kami akan memuji, kami akan memuliakan nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa dan membuka acara Natal pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.
saudara, mari kita bangkit di hadapan Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus setia buat kita semua. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat tinggi. Kau Raja diadukan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi padukan kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Haleluya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi padukan kemuliaan. Kali lagi kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh buat Tuhan. Kemuliaan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Haleluya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu.
memuliakan Engkau ya Bapa. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Yesus. Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang ajaib. Haleluya. Glory bagi nama-Mu ya Bapa. Oh, haleluya. Engkau lahir ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami umat-Mu. Haleluya. 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 Glory bagi nama-Mu Bapa. Haleluya. 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 Terima kasih ya Bapa. Glory bagi nama-Mu. Glory bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Roh Kudus. Engkau ada pada malam hari ini bersama-sama dengan kami. Engkau akan memberikan kebebasan buat kami, memuji dan memuliakan Engkau pada malam hari ini. Kami sangat membutuhkan Engkau ya Roh Kudus. Kami semua yang hadir pada malam hari ini, Engkau jamah kami di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu saja. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ada sukacita saudara-saudara. Sukacita Natal ada bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Puji Tuhan, sekali lagi saya ajak kita untuk bertepuk tangan buat Allah kita, Allah yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Amin. Haleluya. Untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia. Nyanyi glory, hey, nyanyi glory, nyanyi glory, haleluya, haleluya. Nyanyi glory,
glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi glory, nyanyi glory, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, mari serukan, serukan bahwa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Puji Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab
Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku sesuai perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Maria, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang ada di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Pada waktu Maria, ibu Yesus, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ya Allahku, Engkau tahu aku mengasihi Engkau. Maria adalah tunanganku, sedang hamil, dan itu bukan dari hamba-Mu ini. Sebab Engkau tahu kami belum menikah. Hamba-Mu ini tidak mengerti, ya Allah, namun hamba serahkan semuanya ini kepadamu. Ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia, sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf, pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya. Permisi Ibu, apakah ada penginapan bagi kami? Istriku hamil dan mau melahirkan. Maaf Tuan, penginapan kami sudah penuh, mungkin sebelah masih ada. Terima kasih Ibu. Istriku, maaf tempat penginapan di sini penuh, kita cari tempat penginapan yang lain.
Permisi Ibu, apakah ada tempat bagi kami untuk menginap? Maaf, tapi penginapan kami sudah penuh. Mungkin penginapan di sebelah masih ada, Tuan. Baik Ibu, terima kasih. Istriku, tempat penginapan di sini sudah penuh. Mari kita mencari tempat penginapan yang lain. Permisi Ibu, apakah di sini ada kamar untuk kami menginap? Maaf Tuan, penginapan kami sudah penuh. Tolonglah Ibu, kami sangat membutuhkan kamar itu. Tapi di belakang penginapan kami ada kandang domba. Jika Tuan tidak keberatan, Tuan bisa memakainya. Baik, tidak apa-apa Ibu. Terima kasih buat kemurahan hatinya. Mari saya antar Tuan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampi dan terbaring di dalam palungan. dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Mari. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih karena Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih karena kuasa-Mu besar, ajaib dan luar biasa. Kami bersyukur kepadamu karena kami dapat merayakan hari kelahiran-Mu pada hari ini. Mengingat akan
penjelmaan Allah menjadi manusia, Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Terima kasih Roh Kudus, pimpinlah kami untuk mengerti firman-Mu pada sore ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita sekarang ada dalam bulan Desember. Bulan Desember biasanya umat Kristiani merayakan hari Natal. Sebenarnya Natal itu apa? Ketika saya berada di Belanda, mereka pada waktu mulai bulan Desember mereka punya toko-toko, jalan-jalan, semua ada hiasan-hiasan Natal, lagu-lagu Natal, kue-kue Natal, permen-permen Natal. Semuanya indah dan luar biasa. Tetapi suasananya kebanyakan di mall, di jalan-jalan, itu Natal tanpa Yesus. Natal tanpa Yesus, hanya meriah saja seperti itu. Sesuatu yang kehilangan. Sebenarnya Natal berarti bahwa Yesus lahir. Natal adalah kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia, kelahiran Juru Selamat. Dan Natal, di dalam Natal Allah memberikan kepada manusia kado keselamatan. Dan ada seorang penulis yang mengatakan kado keselamatan ini dimulai dengan kelahiran Yesus Kristus. Dan akan Yesus jalani sampai kepada kematiannya untuk menyelamatkan manusia dan kebangkitannya dari antara orang mati. Setiap bulan Desember gereja-gereja akan memilih tema-tema untuk Natal. Dan tema biasanya bergantian setiap tahun sesuai dengan keadaan situasi yang sedang dihadapi. Dan tema selalu diambil dari kisah Natal. Dan ketika saudara-saudara melihat kepada kisah Natal yang ditayangkan tadi, kita melihat bahwa malaikat datang kepada Yusuf, malaikat datang kepada Maria, kepada Yusuf, kepada gembala-gembala. Dan perkataan yang pertama yang dikatakan kepada mereka adalah jangan takut. Jangan takut. Melalui tahun 2020, tahun di mana seluruh dunia dilanda dengan ketakutan karena pandemi COVID-19. Di mana-mana ada ketakutan. Manusia takut. Sampai pun anak-anak Tuhan tidak berani datang ke gereja oleh karena takut ketularan pandemi COVID-19. Roh ketakutan begitu hadir di dalam setiap dan di dalam banyak orang, bukan setiap orang tetapi dalam banyak orang. Nah, kita akan melihat kepada firman Tuhan tadi yang dimulai dari kitab Lukas pasal yang pertama. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-30 sampai 33 dan 35. Kepada Maria, malaikat Gabriel berkata, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Jawab malaikat itu kepadanya ketika Maria menanyakan kepada malaikat itu mengatakan Roh Kudus akan turun atasmu. Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Kepada Yusuf malaikat Tuhan berkata dalam mimpi, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus.
Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kepada gembala-gembala itu malaikat berkata, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jangan takut. Bapak Ibu saudara-saudara tentunya tahu apa artinya takut. Sejak kecil kita sudah mengalami takut. Ketika orang tua kita pergi dari rumah, kita takut sendirian. Ketika kita melakukan sesuatu yang salah, kita takut akan dihukum. Ketika kita sekolah dan akan ujian, kita takut jangan sampai tidak bisa lulus. Waktu mau naik kelas, kita takut nanti tidak naik kelas. Jadi dalam kehidupan ini, kita sudah biasa mengerti tentang hal takut. Sampai pada waktu kita bekerja, mencari pekerjaan, kita takut tidak dapat pekerjaan. Sesudah ada pekerjaan dengan keadaan pandemi, kita takut nanti di PHK. Kalau sampai nanti di PHK tidak ada penghasilan, tidak ada uang, tidak bisa makan. Ada orang-orang yang juga takut akan masa depan. Karena semuanya masih tidak jelas, sehingga ada rasa takut. Bahkan kalau kita membaca dari berita-berita, ada ibu yang karena tidak bisa makan, membunuh anak-anaknya lebih dulu. Lalu kemudian membunuh dirinya sendiri. Karena takut akan masa depan. Ada banyak hal yang dapat membuat kita takut. Bagi gadis-gadis yang sudah berumur, takut kalau nanti tidak bisa mendapat pasangan hidup. Nanti menjadi lebih berumur dan tidak ada yang akan menemani atau memelihara. Macam-macam ketakutan bisa datang kepada manusia. Kita juga bisa takut jangan sampai kita sakit. Kalau kesakitan datang bagaimana? Takut kalau pasangan hidup kita menjadi tidak setia. Takut kalau anak buah kita melakukan penyelewengan. Macam-macam ketakutan. Kita juga bisa takut di dalam rumah tangga jangan-jangan sampai terjadi perceraian di dalam hubungan suami istri. Orang juga takut mati. Dan sekarang ini oleh karena COVID-19 yang begitu melanda, di mana-mana ada rasa takut COVID-19, takut mati. Ketakutan melanda manusia dan bahkan karena ketakutan ini manusia bisa juga mati, bukan karena COVID-19 tapi karena ketakutan. Akibat dari ketakutan ini apa, saudara-saudara? Rasa takut ini akan membuat kita menjadi cemas, membuat hati kita kacau, tidak tenang. Orang tidak bisa tidur karena takut. Mesti minum pil tidur, karena kalau mikir takut nggak bisa tidur. Kalau kita takut jangan sampai ketahuan kesalahan, biasanya anak-anak berbohong, bahkan orang tuanya berbohong juga di dalam pekerjaan. Takut jangan sampai ketahuan, akhirnya berbohong. Takut ini juga bisa membuat orang marah-marah. Marah karena takut. Orang juga bisa mempersalahkan satu dengan yang lain karena takut. Orang yang tidak bersalah dipersalahkan. Karena dia sendiri sedang takut. Ketakutan ini tidak bisa membawa
sesuatu yang baik. Rasa takut ini sesuatu yang negatif. Kecuali takut akan Tuhan. Tetapi itu bukan sesuatu yang akan kita bicarakan, bukan tema yang akan kita bicarakan hari ini. Nah, saudara-saudara, kalau kita ingat kepada peristiwa di mana Yesus dengan murid-muridnya mereka naik perahu di Danau Galilea. Dan pada waktu itu Yesus sedang tidur nyenyak. Tapi angin keras datang dan ombak datang dengan begitu besar. Angin kencang, air masuk ke dalam perahu. Murid-murid menjadi takut. Mereka menimba air dari dalam perahu dibuang, tapi itu perahu sudah mau tenggelam. Mereka datang kepada Yesus mengatakan, "Guru, apakah engkau tidak peduli kami akan binasa?" Kemudian Yesus bangun dan Yesus menenangkan air laut itu dan angin itu. Yesus mengatakan, "Diam." Dan kemudian tenang, angin itu tidak lagi berhembus, tidak lagi ada ombak. Kemudian Yesus tanya kepada mereka, "Kenapa kamu takut, hai kamu yang kurang percaya?" Jadi kita melihat bahwa kekurangan percaya atau kurang percaya kepada Yesus juga dapat menimbulkan ketakutan di dalam hati anak-anak Tuhan. Apabila kita kurang percaya kepada Tuhan kita, Allah kita, akan ada ketakutan di dalam hati kita. Nah, saudara-saudara, kalau ketakutan ini bukan sesuatu yang baik, tentunya ini bukan datang dari Tuhan. Karena Tuhan memberikan kepada kita hal-hal yang baik. Waktu Dia menciptakan alam semesta ini, Dia melihat semuanya baik. Dia adalah Allah yang baik. Kalau begitu, ketakutan yang ada di dalam hati manusia, itu dari mana? Itu bisa datang dari dirinya sendiri. Tetapi kalau itu sampai menguasai dia, membuat dia kacau, tidak bisa berdoa, tidak bisa kerja, tidak bisa tidur, bisa juga itu datang dari si jahat, yaitu dari iblis. Iblis dapat membuat manusia takut, sehingga manusia menjadi menderita karena takut. Dan saudara-saudara, apabila kita membaca Alkitab, dari Tuhan selalu mengatakan jangan takut. Malaikat mengatakan jangan takut. Yesus mengatakan jangan takut. Itu adalah berita yang datangnya dari sorga, dari Tuhan. Tuhan mengatakan jangan takut. Nah, kepada siapa Tuhan berkata jangan takut? Kepada Maria, kepada Yusuf, kepada gembala-gembala, orang-orang yang terhubung hidupnya dengan Tuhan. Orang-orang yang kehidupannya percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Kepada mereka lah seruan ini datang, jangan takut. Jangan takut. Karena Tuhan tahu bahwa ketakutan tidak mendatangkan kebaikan dalam kehidupan anak-anaknya. Seruan ini juga datang kepada orang-orang yang duduk di dalam perlindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, yang berkata kepada Allah, Engkaulah tempat perlindunganku, Engkaulah kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Orang-orang inilah yang akan mengerti. Orang-orang inilah yang akan merasakan ketika firman ini datang mengatakan jangan takut. Ini akan berpengaruh di dalam hatinya, di dalam kehidupannya. Yang membuat dia bangkit, membuat dia ada pengharapan, membuat dia ada kemenangan. Karena ada kontak dengan Sang Pencipta, dengan yang Maha Kuasa. Seruan jangan takut. Mengapa tidak perlu takut? Mengapa anak-anak Tuhan tidak perlu takut? Karena ada Yesus.
ada Yesus. Kalau saudara-saudara yang pernah ibadah sekolah minggu, ibadah anak-anak waktu kecil, saudara ingat itu nyanyian, anak Tuhan tak perlu takut, tak perlu susah, ada Yesus. Anak Tuhan tak perlu takut, tak perlu susah, ada Yesus. Dari kanak-kanak mereka sudah diajarkan bahwa tak perlu takut, jangan takut, ada Yesus, ada Yesus, jangan takut. Hari ini kita mendengar berita tentang malaikat yang datang kepada Maria, malaikat yang datang kepada Yusuf, malaikat yang datang kepada gembala-gembala untuk memberitakan tentang siapa? Tentang Yesus. Yesus yang hadir di dalam kehidupan manusia. Yesus yang menolong manusia supaya manusia tidak perlu takut. Yesus yang berkuasa. Ketika malaikat itu datang kepada Maria, malaikat itu mengatakan kepada Maria bahwa anak itu akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dia menjadi besar, besar kekuasaannya, besar kemuliaannya. Namanya besar. Itu yang kita baca di dalam Alkitab dari awal hingga akhir. Tuhan menyatakan dirinya kepada manusia sebagai Allah yang besar. Dan Tuhan tidak mau kita lupa akan hal ini bahwa Dia itu besar. Dia lebih besar dari semua masalah kita. Dia lebih besar dari semua yang kita takutkan. Dia maha kuasa. Dia adalah anak Allah yang maha tinggi dan Allah adalah Allah yang menciptakan alam semesta ini. Dunia ini dan segala isinya diciptakan oleh Allah yang besar itu, Allah yang maha tinggi itu. Dan Allah yang maha tinggi itu juga yang menguasai alam semesta ini dan yang mengatur alam semesta ini. Allah yang maha tinggi itu juga yang mengatur kehidupan manusia. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa Allah itulah yang mengangkat raja dan yang menurunkan raja. Allah berkuasa atas segala situasi dan keadaan dan Allah ini juga yang berkuasa untuk merubah situasi dan keadaan. Allah ini juga yang dapat bekerja di dalam hati manusia. Dapat mengeraskan hati manusia atau melembutkan hati manusia. Mengeraskan apabila manusia itu sudah menolak Dia. Tetapi melembutkan hati manusia yang didoakan oleh orang-orang yang mengasihi orang ini. Allah itu berkuasa. Dan Dia berkuasa atas segala sesuatu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pada waktu kita mencari pekerjaan, apakah kita pergi mencari pekerjaan dengan kekuatan kita saja, dengan kemampuan kita, dengan apa yang kita dapat dari sekolah, sertifikat kita tunjukkan kepada mereka? Ataukah kita datang dengan Yesus? Yesus. Kita mengandalkan Yesus. Waktu kita mencari pekerjaan, kita mengandalkan Yesus. Waktu kita bekerja, kita mengandalkan Yesus. Waktu kita buka toko, kita mengandalkan Yesus. Waktu kita menjalankan toko, warung, dan lain sebagainya, usaha kita mengandalkan Yesus. Kalau saudara dan saya mengandalkan Yesus, kita tidak perlu takut. Oleh karena Yesus yang kita utamakan di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau bukan Yesus yang kita andalkan, maka ada ketakutan macam-macam di dalam hati kita. Kita akan takut kalau sampai di pekerjaan kita didepak oleh teman kita. Jangan sampai kita di PHK. Kalau kita buka warung, buka toko, kita takut nanti saingannya lebih hebat dari saya, nanti saya rugi, akhirnya saya tutup toko dan lain sebagainya. Karena tidak ada Yesus. Tapi kalau saudara-saudara dan saya menyertakan Yesus di dalam kehidupan kita nggak perlu takut. Nggak perlu takut. Karena jalan kita dipimpin oleh Yesus. Saya ingat kepada
ayat-ayat firman Tuhan di dalam Maleakhi 3 ayat 10, 11 dan 12 di mana firman Tuhan mengatakan tentang memberi perpuluhan. Tuhan mengatakan, bawalah segala persembahanmu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada makanan dalam rumah. Dan lihatlah, apakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu secara berkelimpahan. Aku akan menghardik belalang pelahap yang akan memakan hasil buah anggurmu. Dan Tuhan mengatakan bahwa dia akan memberkati usaha kita. Kalau ada yang mau menggerogoti usaha kita, Tuhan akan mengusir. Itu dapat kita terapkan di dalam usaha-usaha kita sekarang. Bahwa Tuhan menolong kita. Yesus menolong kita pada waktu kita mengikut sertakan Yesus, mengikuti apa yang Yesus perintahkan, maka kita nggak perlu takut. Kalau kita sudah melakukan apa yang Yesus katakan, saudara-saudara, nggak takut. Walaupun uang kita yang kita dapat mungkin seberapa dari gaji yang kita terima biasanya. Tapi waktu kita memberi 1/10 dari apa yang kita ada, kita beri kepada Tuhan. Karena kita percaya kepada Yesus, kita mau melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Maka kita tidak takut. Selama sebulan akan tetap tercukupi. Itu adalah Tuhan kita. Janji kita, janji Tuhan. Ada banyak janji-janji Tuhan di dalam firman Tuhan. Banyak janji-janji Tuhan. Saya tidak bisa mengatakannya, beberapa pun tidak bisa oleh karena memang tidak mampu. Nah, saudara-saudara, Yesus punya kuasa. Ketika Yesus menjadi dewasa, dia bukan anak-anak lagi. Dia berjalan keliling dan mengajar dengan kuasa. Firman-Nya berkuasa. Dia menyembuhkan orang-orang yang sakit, segala macam penyakit dia sembuhkan. Orang-orang yang dibelenggu dengan kuasa setan, dia usir itu setan-setan keluar supaya orang-orang tidak menjadi menderita karena kuasa setan itu. Dia bisa menghidupkan orang mati. Bahkan yang sudah 4 hari di dalam kuburan pun dia bisa menghidupkannya. Karena dia bukan manusia biasa. Yesus adalah Allah sendiri yang menjelma sebagai manusia. Itu sebabnya kita tidak perlu takut karena ada Yesus. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa dia akan menjadi raja yang kekal. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Selama-lamanya dia akan memerintah. Yesus dilahirkan oleh Roh Kudus yang menaungi Maria. Dia bukan dilahirkan oleh karena hubungan dengan seorang pria, tetapi oleh karena Roh Kudus dengan kuasa Allah yang Maha Tinggi yang menaungi Maria. Itu sebabnya Yesus disebut Kudus, anak Allah. Pada waktu malaikat datang kepada Yusuf, malaikat mengatakan bahwa anak itu harus dinamakan Yesus. Dialah yang akan menyelamatkan manusia dari segala dosa mereka. Dan pada waktu malaikat datang kepada gembala-gembala, malaikat mengatakan bahwa jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Juru selamat, penyelamat, apa artinya? Juru selamat adalah orang yang menyelamatkan. Orang yang bertindak sebagai penolong dalam kesukaran. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa dia menyelamatkan kita dari segala dosa. Dia juga menyelamatkan kita dari segala malapetaka, dari semua yang kita takutkan dan semua apa yang kita tidak bisa menghadapi. Dia dapat menolong kita, saudara-saudara. Apakah yang sedang saudara takutkan dalam hari-hari ini? Yesus sang juru selamat, anak Allah yang maha tinggi, raja dari kerajaan yang kekal, mau menyelamatkan, mau menolong saudara. Saya melihat di dalam bahasa Jawa, menyelamatkan itu berarti mengeluarkan dari. Mengeluarkan dari. Dari apa? Dari ketakutan, dari malapetaka, dari kesakitan, dari apa saja yang membuat kita menderita. Yesus dapat menyelamatkan kita. Dia sanggup menyelamatkan saudara dan saya dari ketakutan kalau itu memang sekarang sedang melanda kita. Agar seruan jangan takut ini dapat terjadi kepada kita, kita harus terhubung dengan yang berseru itu, yaitu Yesus.
Dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Dia disebut kudus anak Allah. Dan apabila dia kudus, maka orang-orang yang terhubung dengan dia pun harus kudus. Itu sebabnya apabila ada dari kita, saudara-saudara yang belum terhubung dengan Tuhan, dan saudara ingin supaya firman Tuhan yang mengatakan jangan takut, dan pengaruh dari firman yang mengatakan jangan takut itu terjadi dalam hidupmu, maka saudara perlu terhubung dengan Yesus Kristus. Saudara perlu mempunyai kehidupan yang kudus. Bagaimana caranya? Dengan datang kepada Yesus, berdoa, memohon pengampunan dari segala dosa-dosa yang sudah kita lakukan di hadapan Tuhan. Dan memohon supaya darah Yesus menyucikan kita. Memohon Yesus masuk dan tinggal di dalam kehidupan kita. Apabila saudara-saudara yang ada saat ini juga sudah jauh dari Tuhan, imanmu sudah lemah, bahkan mungkin sudah tidak ada iman lagi kepada Yesus Kristus. Oleh karena selama masa pandemi ini saudara nggak pernah ke gereja. Saudara tidak pernah berkumpul dengan saudara-saudara seiman yang dapat menguatkan, saling menguatkan iman. Sehingga iman saudara sudah nggak ada lagi terhadap Tuhan. Kalau saudara mau menikmati firman yang mengatakan jangan takut di dalam hidupmu, dan pengaruh kuasa jangan takut ini terjadi dalam hidupmu, sehingga saudara mengalami damai sejahtera, ketenangan, kemenangan, pengharapan, maka saudara perlu berdoa, memohon pengampunan dari Tuhan kembali, dan memohon Yesus masuk ke dalam kehidupan saudara. Yesus mengatakan, marilah semua yang berlelah dan menanggung berat, yang letih lesu, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus berkuasa. Yesus yang lahir pada hari ini yang kita rayakan adalah Yesus yang sanggup menolong saudara dan saya supaya kita jangan takut. Gak perlu takut karena ada Yesus. Saudara-saudara yang sudah setia, tetaplah percaya bahwa Yesus mampu menolong saudara. Saudara-saudara yang sudah tidak biasa mengikut sertakan Yesus dalam hidupmu, mulai saat ini ikut sertakan Yesus dalam apa saja yang saudara kerjakan. Maka saudara tidak perlu takut bahwa saudara tidak akan berhasil. Karena bersama-sama dengan Yesus, saudara akan berhasil ketika saudara taat kepada perintah-perintahnya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau Allah yang baik. Terima kasih untuk Yesus Kristus yang kami rayakan kelahiran Yesus pada hari ini. Terima kasih Yesus, Engkau besar, Engkau berkuasa, Engkau maha kuasa, Engkau maha dahsyat. Segala pemerintah, penguasa, kuasa kerajaan, setiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Semua ada di bawah kaki Yesus Kristus. Dan Yesus lebih berkuasa, lebih besar dari semua yang kami takutkan. Tolong kami Tuhan yang sudah jauh daripada Engkau. Hari ini kami mau kembali kepadamu. Kami mengaku kami salah. Kami mengaku kami berdosa kepadamu Tuhan. Kami mohon Engkau sucikan kami dengan darah-Mu. Kami rindu akan mengalami kemenangan, damai sejahtera, sukacita yang ada pada Tuhan. Walaupun kami di tengah-tengah pandemi COVID-19, tetapi sukacita yang daripadamu dapat kami alami. Damai sejahtera dapat kami alami, ketenangan dapat kami alami. Karena Engkau menolong kami, Yesus menolong kami. Terima kasih Tuhan. Kami yang sudah jauh dari Engkau, kami mau kembali kepadamu saat ini. Kami mengundang Engkau kembali masuk di dalam hati kami. Jadilah Tuhan kami, pimpinlah kami mulai hari ini Tuhan, untuk hidup terhubung dengan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.
Bukan pasrah, tapi berserah. Ingatkah kamu tentang terang dunia? Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang telah datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Jangan takut, percayakan kepada terang itu. Yesus Kristus, Sang Terang itu. Mari Ibu Bapak kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Ayah Bunda berjagalah, Malam Kudus Sentosa. Malam Kudus Sentosa, terang besar
sudah dimatikan, saudara-saudara bisa silakan duduk. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Hari ini kita bisa merayakan hari Natal dengan situasi yang berbeda, tetapi puji Tuhan karena Natal hari ini dapat berjalan dengan baik dan kita mendengar berita Natal. Jangan takut dengan situasi apapun, dengan keadaan apapun, karena Yesus yang lahir, Yesus beserta Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh dan setia kepadanya. Sekali lagi saya mewakili panitia mengucapkan selamat hari Natal tahun 2020 dan selamat menjelang tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah Natal pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan bagi Engkau, Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Kami bersyukur karena malam hari ini kami dapat merayakan hari kelahiran-Mu di dunia. Biarlah kelahiran-Mu itu juga lahir di dalam hati kami, karena Yesus adalah Allah yang besar. Yesus adalah Allah yang maha kuasa, dan Yesus lebih berkuasa dari apapun. Dan Yesus itu siap untuk selalu bersama-sama dengan kami. Dan kami bersyukur Tuhan, karena di tengah situasi yang sedang menakutkan ini, Engkau membawa pesan Natal bahwa Engkau datang ke dalam dunia supaya kami tidak perlu takut. Karena ada Tuhan yang besar, Yesus Kristus, yang lahir di hati kami, yang ada bersama-sama kami, melewati segala situasi, melewati segala keadaan. Biarlah kami enggak perlu takut Tuhan, karena Tuhan Yesus mengasihi kami, dan Tuhan Yesus mempedulikan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, buat malam hari ini Engkau telah menolong perayaan ibadah Natal ini dari awal sampai akhir. Biarlah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan bagi Engkau. Dan kami bersyukur Tuhan, buat cuaca yang baik Tuhan berikan. Engkau Tuhan yang berkuasa atas alam semesta ini dan segala sesuatunya. Dan hari ini kami dapat merayakan Natal dengan situasi yang baik, dengan keadaan yang baik, dengan cuaca yang baik, semuanya hanya karena Engkau. Biarlah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan kami kembalikan hanya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum pulang kita akan mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Allah sekali-kali tidak akan membiarkan kita. Allah sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Dan segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang menyertai kehidupan kita sekarang sampai selama-lamanya. Setiap orang yang percaya mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali.